Menjelang pemilu 2024, banyak calon anggota legislatif caleg yang mendaftar di dapil yang bukan domisilinya. Lantas bagaimana pendapat warga Ciamis, Banjar, Pangandaran, Jawa Barat jika ada caleg bukan putra daerah mewakili daerah tempat tinggalnya? Di sini ya soal ada caleg berasal dari luar daerah pemilihan, sepanjang itu tidak bertentangan dengan peraturan ya nggak apa-apa gitu ya. Hanya saja di sini kalau secara substansi tafsir dari istilah representasi atau sebagian perwakilan rakyat, saya memiliki pendapat kurang pas saja gitu, sebab yang bersangkutan tidak begitu mengenal secara demografi daerah yang diwakili gitu, baik kultur maupun budaya masyarakat yang diwakilinya. Lantas bagaimana mau mewakili dan memperjuangkan aspirasi warganya, sedangkan yang bersangkutan itu kurang mengenal dan memahami daerah yang diwakilinya. Yang terpenting namanya wakil rakyat itu harus memiliki integritas, komitmen terhadap pemberantasan korupsi. Terlebih harus benar-benar bekerja memperjuangkan segala aspirasi dan kepentingan ya. Garis bawahi aspirasi dan kepentingan rakyat dari daerah yang diwakilinya. Kalau jadi wakil rakyat itu harus jujur ya, dan harus berintegritas terhadap tanggung jawab yang sudah ada. Warga yang juga aktivis buruh dan mahasiswa Irwan Herwanto mengatakan, terkait caleg yang berasal dari luar daerah pemilihan pada dasarnya caleg yang domisili berbeda dengan dapilnya tidak menjadi masalah. Kalau sebenarnya kan caleg yang menyalonkan diri yang bukan di dapilnya gitu, karena dapilnya bukan domisilinya dia, ini kan memang sudah terjadi bukan hanya di pemilu kali ini. Nah, pada dasarnya sih tidak ada yang salah dengan hal tersebut karena juga aturan tidak membatasi untuk pencalonan. Namun memang seharusnya majunya caleg lebih elok didorong dari daerah asal domisilinya tersebut agar kemudian budaya sosial budaya masyarakat, terus kemudian apa yang menjadi kebutuhan dan aspirasinya itu bisa benar-benar tersampaikan gitu. Lagi terus kemudian masyarakat juga harus saat ini menghadapi nanti politik agar tidak terjebak dalam politik yang pragmatis ya. Artinya harus benar-benar memilih, menentukan pilihan terhadap caleg-caleg, melakukan secara selektif bagaimana caleg-caleg tersebut yang terutama memang bukan domisili itu bagaimana bisa konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat nanti untuk dalam hal-hal pengambilan keputusan di parlemen. Sementara itu, salah satu tokoh masyarakat Desa Paledah, Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran, Jawa Barat, Pebi Anasrun mengaku bingung jika ada caleg dari luar daerah. Ia juga mengatakan jika dari luar wilayah pasti tahunya partai saja. Sementara caleg yang dari wilayah sendiri juga harus kenal. Menurut saya ya, kalau misalnya dari luar wilayah, yaitu mungkin menujunya ke partai, tapi kalau menurut saya lebih baik ya bagusnya kalau ada dari wilayah ya itu yang kita bantu dan kita dukung begitu Pak. Jadi jangan sampai yang dari luar atau manapun kalau bukan dari wilayah ya kita nggak bisa ada jaminan apa-apa gitu kan. Apa belum kenal gitu ya? Ya, apalagi belum kenal gitu. Toh ada di kita, di wilayah kita, dari desa, apalagi gitu kan, atau dari kecamatan. Ya itu yang paling bisa kita dukung. Gitu. Jadi figur yang kenal ya, gitu ya Pak ya? Figur yang kenal aja lah yang kita dukung gitu. Jadi kita tahu ya siapa, ya orang mana, kita kenal kan. Seperti itu aja.
Kalau ya orang-orang sini itu mungkin kalau ada yang mewakili memang bisa dipercaya apa bisa diamanahkan gitu. Ya kalau kita sering berkomunikasi, sering bersosialisasi kepada masyarakat, ya mungkin itu bagaimana kembali kepada kita pribadi kita masing-masing sebagai masyarakat gitu. Kalau dia bersosialisasinya bagus, berinteraksi bersama masyarakatnya bagus, ya mungkin kita bisa untuk mendukung, ada dukungan buat mereka lah gitu, buat dia gitu kan. Kalau nggak sosialisasinya nggak ada, cuman ada pajangan foto aja gitu kan, baligo, kita belum tahu siapa dia, kita kan jadi bimbang apa yang kita dukung, apakah dia bisa membantu aspirasi apapun kepada kita atau apa, saya kan nggak tahu. Yang pasti aja lah, mungkin itu Pak. Salah seorang warga Kabupaten Ciamis, Muhammad Hussein K, mengatakan tidak apa-apa jika ada calon anggota legislatif caleg DPRD provinsi atau pusat berasal dari daerah lain. Menurutnya untuk membangun suatu daerah itu tidak mesti dari daerah ini sendiri. Jika ada calon legislatif provinsi ataupun pusat yang bukan asli daerah, menurut saya secara pribadi tidak apa-apa. Untuk membangun sebuah daerah tidak mesti orang di daerah tersebut. Banyak kok orang yang akhirnya nomaden, berpindah-pindah dan kemudian menetap di satu daerah dan dia membangun daerah tersebut. Secara pribadi tidak apa-apa. Yang kedua, karena kita negara hukum dan hukum mengatur tentang itu bahwa tidak apa-apa orang mencalonkan dimanapun selagi daerah Indonesia gitu ya. Yang kedua, jika nanti jadi anggota dewan provinsi ataupun pusat bukan non ataupun bukan asli daerah ya, apakah menjadi jaminan? Tidak juga gitu ya. Itu kembali kepada pribadi masing-masing ya. Apakah dia benar-benar ingin mengabdi atau tidak? Justru menurut saya pertaruhan seorang anggota dewan calon ya bukan hanya sejak sebelum nyalon ketika dia mulai kampanye, tetapi menurut saya perjuangan pembuktian terbesar, pertanggungjawaban terbesar adalah ketika dia jadi gitu ya. Oleh karena itu ketika ada anggota dewan yang menjadi bukan asli daerah, menurut saya tidak menjadi jaminan bahwa dia akan menelantarkan atau dia akan tidak peduli, bukan jaminan ya. Itu kembali kepada pribadi masing-masing. Termasuk yang ketiga, apakah ketika ada putra daerah yang jadi anggota, apakah menjadi jaminan? Tidak juga ya. Itu kembali ke pribadi masing-masing. Apakah betul yang selama ini dipromosikan di berbagai media ya, di medsos, baliho, spanduk segala macam, apakah betul itu bisa dibuktikan kan gitu. Pada akhirnya kita menunggu orang-orang yang siap dengan tulus mengabdikan diri untuk terjun dalam dunia politik melalui jalur legislatif gitu ya. Cuma satu hal yang ingin saya apresiasi kepada siapapun calon yang mencalonkan diri, baik itu legislatif di DPRD kabupaten, provinsi ataupun pusat, mereka orang-orang baik ya, mereka orang-orang yang mau mencurahkan, mau berkorban waktu, tenaga, pikiran dan harta untuk sesuatu yang lebih baik. Minimal saya mengapresiasi niat baik teman-teman ini, walaupun nanti kita tidak tahu setelah jadi bagaimana ya, tapi bagi saya mereka orang baik. Justru menurutnya pertaruhan seorang caleg itu bukan hanya sejak nyalon dan ketika kampanye, akan tetapi perjuangan pembuktian terbesar itu ketika jadi atau terpilih sebagai anggota DPRD. Pada akhirnya ia juga mengatakan masyarakat menunggu orang-orang yang tulus mengabdikan diri terjun ke dunia politik melalui jalur legislatif. Menurut saya ketika berbicara ada caleg provinsi maupun DPR RI yang itu putra daerah atau bukan putra daerah, karena ini negara demokrasi, kemudian secara aturan undang-undang pun diperbolehkan untuk mencalonkan di mana saja, maka secara pribadi sah-sah saja dan dibenarkan secara hukum juga, tidak membuat menjadi sentimen daerah. Karena berbicara DPRD provinsi dan DPR RI ini memang mencakup beberapa wilayah, khususnya yang Jabar 10 ini ada Ciamis, Banjar, Pangandaran dan Kuningan itu, dan Pangandaran ini 4 kabupaten kota yang dimana tidak
pas kalau sentimen daerah hanya kabupaten sendiri saja karena mencakup empat kabupaten kota begitu. Tapi yang harus diperhitungkan juga oleh masyarakat ataupun kalangan pemuda, yang harus diperhitungkan adalah bagaimana komunikasi antar tim apabila nantinya yang kita dukung itu betul-betul terpilih dan kredibilitasnya terpercaya, bisa menyampaikan aspirasi sesuai yang diharapkan masyarakat yang ada di daerahnya, baik di Kabupaten Ciamis, Kuningan, Banjar ataupun Pangandaran. Maka yang kedua ini adalah bagaimana komunikasi antar tim ini itu bisa terlaksana dengan baik dengan masyarakat. Maka secara pribadi tadi kalau terkait DPR RI ataupun provinsi yang mencalonkan antara daerah dan non daerah itu sah saja dan tidak apa-apa. Yang harus diperhitungkan juga oleh masyarakat adalah bagaimana komunikasi antar tim jika caleg yang didukung itu betul-betul terpilih dan kredibilitasnya terpercaya bisa menyampaikan aspirasi sesuai yang diharapkan masyarakat yang ada di daerahnya. Sementara itu Reni juga menyampaikan hal yang sama. Menurutnya siapapun yang nantinya terpilih sebagai anggota DPRD provinsi maupun DPR RI itu mau itu putra daerah atau yang berdomisili di dapilnya, atau bukan putra daerah atau bukan domisili di dapilnya itu tidak jadi masalah. Bagi saya tidak jadi masalah siapapun mereka, yang penting dia bisa mewakili rakyat gitu kan. Masalah sekarang menjamin atau tidaknya gitu kan, sebetulnya bisa 50-50 antara dia putra daerah ataupun dia luar putra daerah. Karena yang putra daerah pun belum tentu dia bisa menjamin untuk semuanya. Begitu juga orang luar putra daerah, tapi bisa aja orang yang putra daerah tapi dia bisa menjamin. Jadi bagi saya itu ya ibarat kata 50-50 aja lah gitu kan. Yang penting siapapun mereka yang menjadi anggota DPRD ataupun yang mewakilinya gitu kan bisa mengayomi masyarakat dan bisa amanah karena mereka itu wakil rakyat. Mungkin menurut saya seperti itu. Terima kasih. Tim Harapan Rakyat.